Selamat siang semuanya yang sedang sayang-sayangan dengan para Tobrut. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah berhasil menemukan ramuan terakhir. Lalu Xiao Yan juga segera mencari gua untuk memurnikan pil daging dan tulang reinkarnasi. Xiao Yan juga telah menempatkan benang emas pembunuh di dalam pintu masuk. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan Xiao Yan benar-benar harus segera mengambil tindakan pencegahan. Xiao Yan harus segera memulai menyempurnakan ramuannya. Jika tidak maka Xiao Yan benar-benar akan terlambat dan Xiao Yan benar-benar akan tereliminasi. Pada akhirnya proses alkemis Xiao Yan pun tanpa banyak basa-basi lagi segera dimulai. Pil daging dan tulang reinkarnasi ini telah disempurnakan beberapa kali oleh Xiao Yan. Oleh karena itu metode dari pemurnian bahan obat yang dibutuhkan ini pada dasarnya dikatakan familiar bagi Xiao Yan. Teknik Xiao Yan juga telah sangat cepat dan Xiao Yan bisa menyempurnakan bahan obat secepat mungkin. Selain itu karena Xiao Yan telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan auranya, maka tidak ada satupun orang yang mengetahui kehadiran Xiao Yan selama setahun. Xiao Yan pada akhirnya selesai memurnikan sebagai besar bahan obat dan waktu 2 tahun tinggal tersisa beberapa bulan lagi. Namun apa yang seharusnya datang pada saat ini tetaplah datang. Beberapa aura pada saat ini segera muncul di sekitar dan mendekati gua dari Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini telah berhasil memurnikan semua bahan obat dan bersiap untuk melanjutkan tahap pemurnian selanjutnya. Namun pada saat ini beberapa aura di luar gua benar-benar gerak melesat menyapu ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa dialihkan perhatiannya. Kekuatan spiritual ini benar-benar mengganggu Xiao Yan dan Xiao Yan harus mempercepat pemurniannya. Xiao Yan juga pada saat ini masih tidak menggunakan kekuatan dari jantung api abadi. Namun meskipun begitu di bawah tekanan pada akhirnya nyala api abadi segera menyebar dari telapak tangan Xiao Yan. Api abadi ini tanpa banyak penundaan lagi langsung menyembur keluar menuju ke gua. Gelombang api pada saat ini seketika menyebar ke sekeliling. Gelombang panas yang tampaknya tidak terlihat pada saat ini benar-benar menghantam ke arah semua orang. Sosok-sosok ini juga seketika sedikit mundur dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tanpa sadar pada saat ini terkena titik api abadi di tubuh masing-masing. Pada saat yang sama pikiran Xiao Yan juga pada saat ini seketika tergerak. Api abadi pada saat ini mulai menyerap energi dan vitalitas dari sosok-sosok tersebut. Sementara itu beberapa sosok pada saat ini seketika buru-buru melarikan diri tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka mundur. Vitalitas dan energi origin Qi mereka pada saat ini benar-benar diserap. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan mata Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Yan lanjut bergumam begitu Xiao Yan selesai memurnikan ramuan ini. Xiao Yan akan mencari mereka dan menanyakan mengapa mereka datang mengganggu pemurnian Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini lanjut memutuskan untuk kembali fokus pada proses pemurniannya. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu terburu-buru. Putaran pertama dari kompetisi ini berfokus pada kualitas dari obat. Jika Xiao Yan menyelesaikan obat mujarab ini sekarang maka Xiao Yan khawatir kualitas obatnya benar-benar tidak akan tinggi. Selain itu dengan waktu yang singkat Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus berusaha semaksimal mungkin. Xiao Yan harus meningkatkan level dari pil daging dan tulang reinkarnasi sebanyak mungkin. Pola api pada akhirnya seketika muncul di atas pil yang sedang dimurnikan oleh Xiao Yan. Kecepatan dari pertambahan pola ini juga semakin lama semakin cepat. Tidak ada banyak waktu yang tersisa bagi Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya. Kekuatan spiritual keadaan di pada saat ini seketika meledak sepenuhnya. Pola pil juga terus-menerus muncul dan tumpang tindih pada lapisan pil. Jumlahnya meningkat dengan cepat dan dalam sekejap Xiao Yan pada saat ini telah berhasil membentuk 100 pola.
Namun meskipun begitu pada saat ini hanya tersisa kurang dari 2 bulan sebelum pengujian putaran pertama dimulai, Xiao Yan pada saat ini masih belum puas dengan hasil yang Xiao Yan capai. Xiao Yan pada akhirnya memerintahkan api abadi untuk melindungi Xiao Yan. Jika masih ada aura yang mendekat maka dirinya bisa mengusir sosok-sosok tersebut. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini kembali memfokuskan diri pada proses pemurnian. Xiao Yan pada saat ini tersadar bahwa jika Xiao Yan ingin meningkatkan lebih banyak pola dalam waktu cepat, Xiao Yan tidak bisa mengandalkan api biasa untuk melakukannya. Terlebih lagi karena api abadi juga telah terekspos, maka Xiao Yan pada saat ini tanpa ragu memutuskan untuk menggunakan api abadi. Sementara itu untuk 10 api iblis dan Bai Yan, Xiao Yan pada saat ini masih tidak perlu menggunakannya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memilih untuk menyembunyikan keduanya. Pada akhirnya di dalam pemurnian api abadi segera menggantikan api asli milik Xiao Yan. Jantung api ini segera membungkus sepenuhnya pil daging dan tulang reinkarnasi di dalam kuali. Segera kekuatan api yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya menyebar. Bersamaan dengan hal tersebut di pegunungan ramuan ini semua alkemis juga pada saat ini berada di tahap akhir dari pemurnian. Di sisi lain sesosok tubuh pada saat ini terlihat mengenakan jubah yang sangat mewah. Tertuliskan aliansi Dosian di belakang jubah dari si pria. Ternyata alkemis ini berasal dari aliansi Dosian dan pada saat ini sosoknya telah berhasil memurnikan pil dengan 300 pola. Sosoknya seketika tertawa terbahak-bahak dan bergumam bahwa juara babak pertama dipastikan akan menjadi miliknya yang bernama Wang Kuo. Sementara itu selain alkemis dari aliansi Dosian yang bernama Wang Kuo, pada saat ini ada orang lain dengan mengenakan pakaian yang terlihat biasa. Namun meskipun begitu tubuhnya memancarkan semacam roh jahat dan tidak ada tulisan di jubahnya. Pria ini terlihat sedikit terdiam sebelum akhirnya mengangkat kepalanya dan mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa ini benar-benar sangat luar biasa. Selain dirinya ternyata ada 2 orang lain yang telah mencapai kekuatan spiritual keadaan di. Setelah selesai bergumam mata si pria pada saat ini berangsur-angsur menjadi gelap. Sesaat kemudian sosoknya mengulurkan telapak tangannya dan mengambil ramuan yang berada di dalam api di hadapannya. Sosoknya pada saat ini menyipitkan matanya bahwa dirinya kenal Wang Kuo yang berasal dari alians Dosian. Sementara itu dirinya pada saat ini tidak tahu siapakah 1 orang lainnya yang tersisa dengan kekuatan spiritual keadaan di. Setelah bergumam sosoknya pada saat ini menggertakkan gigi dan segera terhanyut ke kejauhan ke arah di mana Xiao Yan berada. Sementara itu di dalam gua pada saat ini wajah Xiao Yan terlihat serius. Masih ada 1 bulan tersisa sebelum akhir dari kompetisi pertama dan Xiao Yan harus segera menyelesaikan semua ini. Mata Xiao Yan pada saat ini terlihat tegas dan sekarang Xiao Yan benar-benar mencurahkan kekuatan api abadi untuk pemurnian. Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan api abadi hingga pada akhirnya Xiao Yan berteriak bahwa Xiao Yan telah mencapai 300 pola. Xiao Yan menatap ke arah pil daging dan tulang reinkarnasi yang berada di hadapannya dengan mata bersinar terang. Namun pada saat ini tiba-tiba aura yang kuat segera menyapu ke arah Xiao Yan dan Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan pada saat ini segera berkata dengan dingin ketika memerintahkan api keabadian untuk bergegas. Xiao Yan juga mengingatkan api abadi untuk jangan merusak bunga dan tanaman yang berada di sekitar. Jika dirinya melakukannya maka Xiao Yan akan disingkirkan karena telah melanggar peraturan. Api abadi pada saat ini tanpa banyak berbicara lagi segera melesat keluar dari gua. Sementara itu sosok di luar gua pada saat ini terkejut memandang ke arah api abadi. Matanya terlihat gemetar dan sosoknya pada saat ini segera menangkupkan tinjunya ke arah gua. Sesaat kemudian si pria kembali menatap ke arah gua dengan mata yang terlihat waspada. Sosoknya dengan cepat mundur setelah merasakan adanya sesuatu yang tidak beres.
Namun tidak lama setelah pria tersebut pergi, sosok Wang Kuo dari alians Dou Xian tiba-tiba muncul di depan gua. Sama seperti pria sebelumnya, Wang Kuo pada saat ini segera ditakuti oleh api abadi. Sosoknya juga setika mundur setelah merasakannya ancaman dari api abadi. Namun setelah sedikit menjauh, matanya pada saat ini tiba-tiba bersinar terang. Sosoknya bergumam bahwa itu ternyata adalah jantung api peringkat ketiga, yakni api abadi. Secara tidak terduga dirinya benar-benar telah berhasil menemukannya, dan ini menjadi semakin menarik. Sebaiknya dirinya pada saat ini jangan bertindak gegabah dan harus mencari tahu terlebih dahulu identitas orang yang memiliki api abadi ini. Setelah semuanya terlihat jelas, barulah dirinya akan benar-benar mengambil tindakan dengan merebut api tersebut. Tampaknya dirinya benar-benar akan mendapatkan banyak hal kali ini. Kompetisi ramuan ini sesungguhnya tidak penting, dan jika dirinya bisa mendapatkan api abadi dari orang ini, perjalanan ini benar-benar dapat dikatakan sangat berharga. Jika dirinya mendapatkan api abadi, mungkin dirinya benar-benar akan memiliki kesempatan untuk menjadi yang mulia aliansi Dou Xian. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera melesat semakin cepat. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan juga sudah menyadari kemunculan dari kedua orang ini. Xiao Yan telah mengunci aura mereka, dan Xiao Yan menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan spiritual keadaan di. Sementara itu di kejauhan pada saat ini, kedua sosok yang sebelumnya mendekati gua Xiao Yan saling bertemu. Mereka saling memandang sebelum akhirnya saling tersenyum meledek. Sesosok pria pada saat ini memandang ke arah Wang Kuo yang muncul di hutan sebelum akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya benar-benar sudah sangat lama tidak bertemu dengan Wang Kuo. Dirinya tidak menyangka kekuatan spiritualnya pada saat ini bisa menembus keadaan di. Menanggapi hal tersebut, Wang Kuo pada saat ini tiba-tiba menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi gelap. Wang Kuo pada saat ini seolah-olah dipenuhi dengan ketakutan ketika menatap ke arah pria yang berada di hadapannya. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa ini adalah Zhang Xian yang berasal dari Istana 10.000 Iblis. Keduanya pada saat ini terlihat saling bermusuhan, dan keduanya pada saat ini main ledek-ledekan. Gontok-gontokan di antara keduanya saling terjadi dengan keduanya yang pada saat ini memamerkan kemampuan masing-masing. Namun di tengah kekesalan ini, keduanya menyadari bahwa mereka pada saat ini tidak bisa saling bertempur. Oleh karena itu mereka berdua pada saat ini hanya bisa menyepakati perjanjian dengan sebuah taruhan. Jika salah seorang di antara mereka memiliki kualitas pil yang lebih tinggi, maka yang kalah akan mengirimkan 500 juta pil origin Qi. Keduanya pada saat ini benar-benar bersepakat, dan keduanya masih saling bertatapan dengan penuh amarah. Bersamaan dengan mereka berdua yang pada saat ini saling bertengkar, suara batu kering pada saat ini terdengar di belakang mereka. Sesosok pria berjubah hitam pada saat ini segera menghampiri mereka dan bertanya bisakah dirinya pada saat ini juga ikut serta dalam taruhan di antara mereka berdua. Suara ini seketika membuat mereka berdua menoleh dengan tajam dan menatap ke arah sosok yang ternyata adalah Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang muncul dengan tersenyum, keduanya pada saat ini saling memandang dan mulai berbicara dengan serempak. Mereka saling bertanya apakah mereka masing-masing mengenali sosok yang baru saja muncul. Mereka juga pada saat ini saling menjawab bahwa mereka tidak kenal. Keduanya pada akhirnya kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya dengan serentak siapakah sosok ini. Menanggapi hal tersebut, sosok Xiao Yan dalam jubah hitamnya pada saat ini perlahan mengangkat kepalanya. Xiao Yan menatap ke arah Wang Kuo dan Zhang Xian. Xiao Yan lanjut berkata dengan tegas bahwa mereka berdua benar-benar memiliki pemahaman yang diam-diam. Tidak heran mereka ingin mengganggu proses pemurnian Xiao Yan satu demi satu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, keduanya pada saat ini tiba-tiba gemetar dan menatap ke arah Xiao Yan dengan mata waspada. Zhang Xian pada akhirnya sedikit tersenyum seolah-olah tidak ingin berniat bermusuhan dengan Xiao Yan.
sosoknya lanjut berkata bahwa ini adalah sebuah kesalahpahaman. Dirinya sejujurnya hanya ingin melihat orang kuat mana yang memiliki kekuatan spiritual keadaan di lainnya. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya menyipitkan matanya dan memandang ke arah Wang Kuo. Xiao Yan lanjut bertanya bagaimana dengan Wang Kuo. Wang Kuo pada saat ini sedikit menyimpitkan matanya dan dengan tambahan dari temperamen bawaan orang-orang aliansi Dosian, sosoknya langsung menanggapi dengan mendominasi bahwa dirinya bebas pergi kemanapun yang dirinya mau. Melihat Wang Kuo yang pada saat ini tidak bersahabat, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan tanpa basa-basi segera menyebutkan nama Jin Wuye secara langsung. Xiao Yan menyadari dari jubahnya bahwa sosok Wang Kuo ini berasal dari aliansi Dosian. Xiao Yan pun segera berkata ternyata orang ini berasal dari aliansi Dosian. Namun dengan momentum yang dirinya miliki, Xiao Yan khawatir bahkan dirinya benar-benar sangat tertinggal jauh dengan Jin Wuye. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, sosok Wang Kuo seketika terkejut. Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiao Yan siapakah sosok pria ini. Xiao Yan dengan masih tersenyum pada saat ini segera memperkenalkan bahwa dirinya bernama Xiao Yan. Wang Kuo menyipitkan matanya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tajam. Sosoknya pada saat ini bertanya bahwa dirinya belum pernah mendengar nama ini. Tidak peduli dari mana Xiao Yan berasal, yang terbaik pada saat ini adalah Xiao Yan harus bersikap dengan hormat saat berbicara dengan orang-orang dari aliansi Dosian. Xiao Yan yang masih tersenyum pada saat ini segera bertanya dengan nada meledek, apa memang benar seperti itu? Jika begitu permasalahannya maka dirinya harus menuliskan dan mengingat nama ini dengan baik. Dirinya akan secara alami mendengar nama ini setelah dirinya kembali ke aliansi Dosian. Xiao Yan pada saat ini tersenyum menatap ke arah sosok Wang Kuo yang kebingungan. Pada saat ini tidak hanya Yang Mulia Bai Xingyu dan Yang Mulia Jin Tianlong yang telah mati. Ketika berita ini sampai ke aliansi Dosian, tentu saja seluruh petinggi aliansi Dosian benar-benar terkejut. Semua wakil pemimpin segera membuat pertemuan darurat untuk membahas permasalahan ini. Mereka bertujuan untuk memblokir berita kematian dari para Yang Mulia. Jika berita ini menyebar maka hal tersebut akan segera membuat aliansi Dosian menjadi semakin tidak stabil dan menjadi lebih buruk. Terlebih lagi pada saat yang sama baik Jiansu dan Wu Zhen pada saat ini benar-benar tidak ada beritanya. Mereka telah pergi mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya ke istana pengobatan spiritual surgawi. Tetapi mereka tidak memasuki istana dan mereka memilih untuk menunggu di luar karena mereka harus bersembunyi. Sementara itu di sisi lain setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah dari Wang Kuo berangsur-angsur menjadi gelap dan sosoknya pada saat ini terlihat sedikit berpikir dan bergumam sepertinya dirinya belum pernah mendengar nama Xiao Yan di dalam ingatannya. Namun sesaat kemudian sosoknya tiba-tiba berpikir bahwa sepertinya nama ini pernah muncul di aliansi Dosian sebelumnya. Tampaknya hal itu sudah lama sekali dan dirinya pada saat ini benar-benar kesulitan untuk mengingatnya. Wang Kuo pada saat ini terdiam beberapa saat sebelum akhirnya Zhang Xian pada saat ini seketika tertawa. Sosoknya lanjut meledek ke arah Wang Kuo bahwa dirinya benar-benar begitu sombong. Apakah pada saat ini dirinya ingin menyerah dari pertaruhan di antara mereka? Apakah dirinya takut jika saudara ini memiliki ramuan yang lebih kuat daripada apa yang disempurnakan oleh Wang Kuo? Wang Kuo pada saat ini menggertakkan giginya dan sepertinya dirinya tidak mampu menahan ejekan semacam ini. Sosoknya pada akhirnya dengan penuh emosi segera mulai mengeluarkan ledekan. Sosoknya berkata bagaimana mungkin dirinya pada saat ini tidak berani. Sebaiknya Zhang Xian jangan kesulitan untuk membayar hutangnya ketika dirinya berhasil dikalahkan. Setelah selesai berbicara Wang Kuo pada saat ini seketika tertawa terbahak-bahak, namun samaan dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Suara tersebut menjelaskan bahwa kompetisi putaran pertama telah selesai.
Semua alkemis yang berpartisipasi diminta untuk segera meninggalkan pegunungan ramuan. Begitu perkataan ini terdengar, lubang cacing mini segera muncul lagi di langit tempat pertama mereka muncul. Semua orang pada akhirnya segera memasuki lubang cacing dan begitu mereka melewati lubang cacing ini, platform pengujian ramuan pada saat ini sudah berada di hadapan mereka. Menyadari hal tersebut, pada saat ini Zhang Xian segera mulai berbicara dengan masih meledek ke arah Wang Kuo. Sosoknya berkata bahwa Wang Kuo benar-benar selalu percaya diri dengan kemampuannya. Oleh karena itu, bagaimana jika dirinya pada saat ini menguji ramuan yang telah dirinya murnikan terlebih dahulu? Mendengar hal tersebut, Wang Kuo pada saat ini semakin kebakaran jenggot. Sosoknya lanjut mengulurkan telapak tangannya tanpa basa-basi dan sebuah pil bundar tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Aroma pil seketika meluap dan Wang Kuo segera meletakkan pil tersebut di atas sebuah platform. Beberapa saat kemudian pada akhirnya Wang Kuo benar-benar telah berhasil melewati beberapa penilaian ramuan. Sebuah suara juga pada saat ini kembali bergema ketika memberitahu informasi mengenai pil yang dimurnikan oleh Wang Kuo. Suara tersebut menjelaskan bahwa pil ini memiliki tingkat dewa tingkat tinggi dengan 300 pola pil. Oleh karena itu untuk saat ini pil tersebut meningkati peringkat 1 di dalam kualitas. Mendengar hal tersebut, senyum di wajah Wang Kuo pada saat ini menjadi semakin cerah. Sementara itu di sisi lain Zhang Xian pada saat ini segera mulai meledek kembali ke arah Wang Kuo. Sosoknya bertanya apa yang pada saat ini membuat Wang Kuo merasa sangat senang. Wang Kuo adalah orang pertama yang dinilai di distrik barat ini meskipun dirinya berada di peringkat pertama pada saat ini, tetapi ramuannya dapat dianggap hanyalah sebuah sampah. Mendengar hal tersebut, Wang Kuo seketika menatap ke arah Zhang Xian dengan tatapan dingin. Sementara itu Zhang Xian memandang ke arah Xiao Yan sambil tersenyum dan mulai bertanya. Zhang Xian bertanya kepada Xiao Yan apakah saudara akan melangkah terlebih dahulu atau tidak. Mendengar hal tersebut Xiao Yan segera berkata bahwa jika saudara memang ingin melakukannya terlebih dahulu maka Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengalah. Zhang Xian pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya sosoknya segera mengangkat tangannya dan menyerahkan ramuan miliknya ke atas platform. Sesaat kemudian sebuah suara pada saat ini kembali terdengar. Suara tersebut menjelaskan bahwa pil ini adalah pil 100 pengembalian kenyataan yang agung. Tingkat kesulitan pemurniannya merupakan tingkat tinggi. Ini juga merupakan tingkat dewa dengan pola pil yang mencapai 200. Kualitasnya saat ini berada di peringkat nomor 1. Wang Kuo pada saat ini seketika berubah menjadi muram karena ramuan dari Zhang Xian ini benar-benar telah mengalahkan ramuan miliknya. Namun terlihat tidak ada kejutan di wajah dari Zhang Xian, dirinya bersikap acuh tak acuh dan hanya tersenyum seolah-olah semuanya telah diprediksi oleh Zhang Xian. Zhang Xian pada saat ini kembali meledek ke arah Wang Kuo. Apakah hasil ini tidak terduga oleh Wang Kuo? Wang Kuo pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya kedua sosok ini segera menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini perlahan melangkah maju dan segera menyodorkan ramuannya ke atas platform. Sesaat kemudian suara kembali terdengar ketika menjelaskan bahwa pil ini adalah pil daging dan tulang reinkarnasi. Tingkat kesulitannya merupakan tingkat kesulitan tingkat rendah. Begitu suara penilaian ramuan ini keluar, baik Wang Kuo dan Zhang Xian seketika memandang ke arah Xiao Yan dengan heran. Mereka pada saat ini bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiao Yan hanya memurnikan ramuan tingkat rendah seperti ini. Sementara itu suara sebelumnya kembali menjelaskan bahwa ini merupakan tingkat tinggi tingkat dewa. Selain itu pola ramuan yang dibentuk telah mencapai total 500 pola. Begitu kata-kata ini terdengar, baik Wang Kuo dan Zhang Xian sedikit terkejut. Meskipun kesulitan dalam menyempurnakan ramuan tersebut lebih rendah, mereka menyadari bahwa level dari ramuan ini telah ditingkatkan ke tingkat tinggi tingkat dewa.
Dengan adanya 500 pola ramuan yang dipadatkan, hal tersebut benar-benar seolah-olah menjadi teror yang sudah cukup menakutkan bagi mereka. Tetapi meskipun begitu, tingkat kesulitan ramuan juga merupakan kriteria penting untuk menentukan peringkat dari ramuan. Jika saja ramuan yang disempurnakan oleh Xiao Yan mencapai tingkat kesulitan sedang, mereka khawatir dengan jumlah pola 500 biji Xiao Yan seketika benar-benar akan menghancurkan Zhang Xian dalam proses pemurnian ini. Zhang Xian pun menghela nafas lega sebelum akhirnya bergumam bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari ramuan tingkat rendah seperti ini. Setelah itu sosoknya segera menoleh ke arah Wang Kuo dan mulai berbicara. Sosoknya berkata mengapa Wang Kuo pada saat ini tidak menyerahkan 500 juta pil origin Qi kepadanya. Melihat Zhang Xian yang pada saat ini tersenyum meledek, Wang Kuo benar-benar hanya bisa menggertakkan giginya. Dengan tampilan muram dirinya segera mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisi 500 juta pil origin Qi. Sosoknya bersiap memberikan cincin penyimpanan tersebut kepada Zhang Xian, tetapi pada saat yang bersamaan, suara penilaian ramuan kembali terdengar di telinga semua orang. Terdengar sedikit keraguan ketika suara tersebut bergumam bahwa ramuan ini mengandung sedikit aura asli. Ramuan ini juga telah dimurnikan hingga pada batasnya. Dengan begitu maka ramuan ini 2 kali lebih efektif daripada ramuan daging dan tulang reinkarnasi biasanya. Setelah mempertimbangkan semua ini, maka kesulitan yang sebelumnya diberikan terhadap pil ini benar-benar salah. Kesulitan ramuan ini seharusnya telah mencapai kesulitan tingkat tinggi. Dengan begitu maka pil daging dan tulang reinkarnasi ini menduduki peringkat pertama. Begitu suara ini tersebar, senyum Zhang Xian pada saat ini tiba-tiba berhenti. Sementara itu Wang Kuo pada saat ini tertawa terbahak-bahak di hadapan Zhang Xian. Meskipun dirinya juga kalah, tetapi pada saat ini dirinya benar-benar merasa sangat senang. Wang Kuo pada akhirnya segera meledek ke arah Zhang Xian bahwa ternyata ada langit di atas langit. Setelah selesai berbicara, sosoknya segera menoleh ke arah Xiao Yan dan segera mengangkat tangannya melemparkan cincin penyimpanan yang berisi 500 juta pil origin Qi. Xiao Yan dengan segera mengambil cincin tersebut dan menangkupkan tinjunya. Xiao Yan lanjut memandang ke arah Wang Kuo dan bertanya bahwa kompetisi baru saja dimulai. Oleh karena itu bagaimana jika di masa depan mereka terus bertaruh? Sementara itu di sisi lain Zhang Xian pada saat ini tiba-tiba menjadi sedikit marah dengan hasil yang baru saja dirinya dengar. Sosoknya berkata bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Dirinya mengetahui dengan jelas mengenai pil daging dan tulang reinkarnasi ini. Bagaimana mungkin ini bisa memiliki tingkat kesulitan tingkat tinggi? Melihat Zhang Xian yang pada saat ini tidak bisa menerima hasilnya, Xiao Yan dengan masih tersenyum segera berkata bahwa jika dirinya tidak percaya maka dirinya bisa merasakannya sendiri. Zhang Xian pada akhirnya segera melangkah maju dan segera menghampiri pil daging dan tulang reinkarnasi yang disempurnakan oleh Xiao Yan. Begitu dirinya menghirup aromanya, Zhang Xian benar-benar terkejut dengan kualitas pil ini. Dirinya menyadari dengan jelas bahwa seharusnya pil ini memiliki warna merah dan orange, tetapi pada saat ini pil tersebut memiliki warna berwarna hitam dan merah. Terlebih lagi ada juga api hitam menyala di permukaan dari pil tersebut. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera mengingatkan Zhang Xian agar berhati-hati dengan pil Xiao Yan. Ramuan yang dirinya murnikan ini bersifat spiritual. Jika dirinya tidak sengaja diracuni oleh api tersebut maka itu benar-benar akan berdampak buruk. Zhang Xian pun seketika tersadar sebelum akhirnya sedikit menjauh dari pil yang baru saja dimurnikan oleh Xiao Yan. Untuk sesaat Zhang Xian pada saat ini terdiam, barulah pada saat ini dirinya mengerti bahwa ini adalah ramuan yang dimurnikan dengan api keabadian. Zhang Xian pada akhirnya tidak banyak berbicara dan segera mengeluarkan 500 juta pil origin Qi sebelum akhirnya menyerahkannya kepada Xiao Yan. Sosoknya juga pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan meminta maaf kepada Xiao Yan.
Sementara itu Xiao Yan dengan full senyum pada saat ini segera mengambil cincin penyimpanan tersebut. Xiao Yan lanjut berkata bahwa mungkin Xiao Yan hanya beruntung bisa menang kali ini. Oleh karena itu bagaimana jika mereka bertanding di babak kedua? Baik Wang Kuo dan Zhang Xian pada saat ini saling memandang dan tersenyum masam. Keduanya telah mengandalkan keterampilan terkuat mereka sementara Xiao Yan mengandalkan jantung api. Zhang Xian pada saat ini tidak berkata apa-apa lagi dan hanya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Sosoknya lanjut mengucapkan selamat kepada Xiao Yan sebelum akhirnya bergegas pergi. Wang Kuo juga pada saat ini tidak banyak berbicara dan hanya bisa merasakan adanya perasaan yang tidak terlukiskan di matanya ketika menatap ke arah Xiao Yan. Wang Kuo pada saat ini bergegas berjalan pergi meninggalkan Xiao Yan seorang diri. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas menimbang 500 juta pil origin Qi di tangannya. Xiao Yan hanya mendapatkan 1 miliar pil origin Qi dan Xiao Yan pada saat ini sedikit menyesal. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ceroboh karena Xiao Yan telah mendominasi di awal. Seharusnya Xiao Yan membiarkan mereka menang terlebih dahulu agar mereka mau bertaruh kembali dengan Xiao Yan. Dengan begitu maka taruhan juga akan ditingkatkan dan itu merupakan peluang yang besar bagi Xiao Yan untuk mendapatkan banyak rezeki. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas melihat keduanya yang menjauh dan tidak ingin kembali bertaruh dengan Xiao Yan. Sementara itu setelah menunggu beberapa saat semua orang pada akhirnya telah selesai mengidentifikasi ramuan masing-masing. Peringkat dari pil yang mereka murnikan juga telah keluar. Tidak ada yang bisa menyaingi pil yang pada saat sebelumnya dimurnikan oleh Xiao Yan yang menduduki peringkat pertama. Lebih dari 8.000 orang yang berpartisipasi tapi pada saat ini tereliminasi dan hanya menyisakan 100 teratas. Namun meskipun begitu mereka yang tereliminasi pada putaran pertama akan mendapatkan pengembalian setengah dari biaya pendaftaran. Dengan kata lain meskipun mereka gagal mereka masih bisa mendapatkan kembali 500 juta pil origin Qi dan hal ini dapat dikatakan cukup adil. Sementara untuk 100 orang teratas mereka akan segera melaju ke babak kompetisi berikutnya. Seluruh platform pada akhirnya mulai berubah dan 4 area yang tersebar pada saat ini seketika digabungkan. Puluhan ribu orang pada saat ini telah berkurang tajam menjadi 400 orang. Rasio eliminasi ini benar-benar cukup menakutkan dengan 400 orang yang berada di platform besar. Dengan hanya adanya 400 orang yang tersisa maka setiap orang akan memiliki area yang luas untuk pemurnian. Semua orang pada akhirnya menghela nafas dan bersiap untuk menantikan kompetisi putaran kedua yakni memurnikan janda Tobrut.